Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wasahbihi ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah, syukurillah, ikhwani rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang ke-24 ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan puasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada Ramadan, bulan puasa ini adalah menjadikan kita manusia-manusia al-muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas-fasilitas kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Allah telah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk orang-orang yang bertakwa. "May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak lagi fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Maka untuk itu mari kita gunakan momentum yang baik ini di bulan Ramadan. Kita gunakan untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tadi, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan banyak lagi keuntungan, keutamaan daripada berpuasa ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imina farhatan indal iftar wa farhatan inda liqa' rabbi." Bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah, ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kelak dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan redha kepadanya. Suatu kenikmatan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah redha kepada kita dengan puasa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu kejutan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati kita. Nanti kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kenikmatan surga yang tertinggi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang tertinggi bagi ahli surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada penduduk surga, "Apakah kalian ingin tambahan wahai penduduk surga?" Maka penduduk surga berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, memutihkan wajah kami, menghilangkan kami dari segala kesusahan dan memberikan segala kenikmatan?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan memberikan lagi tambahan." Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan hijabnya, maka tidak ada suatu kenikmatan kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka bulan puasa ini adalah bulan yang penuh rahmat, maghfirah, dan idqun minan nar. Ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Kata Rasulullah SAW, "Futihas abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Apabila datang bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan membelenggu para syaitan. Dan barang siapa yang tidak dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, maka Allah haramkan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang lain. Apalagi kita berada di akhir daripada 10 akhir dari bulan Ramadan, bulan yang kata Rasulullah SAW harus kita gunakan sebaik-baiknya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khairum min alfi sahrin," yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka apabila kita beribadat pada malam ini, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya, maka kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih utama daripada beribadat 1000 bulan. Untuk itu jangan kita sia-siakan
kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih ketika mendengar bahawa umatnya adalah umurnya antara 60-70, maka Jibril menceritakan bahawa ada umat terdahulu yang beribadat hampir 100 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepada umatnya suatu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Rasulullah SAW. Kita diberi yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam datang kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi nuzul Quran, yaitu datangnya Lailatul Qadar ini adalah setiap tahun. Ada anggapan yang salah bahawa Lailatul Qadar hanya sekali pada masa Rasulullah SAW. Itu adalah anggapan yang salah. Mari kita gunakan momentum yang baik ini untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari bulan Ramadan, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang beruntung adalah manusia yang menggunakan momen daripada bulan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya beramal, untuk bekal ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang al-muttaqin, yaitu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan di mana kita sekarang menghadapi cobaan yaitu pandemik dari COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit ini di seluruh dunia, khususnya daripada umat muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan Allah selamatkan kita daripada wabah ini, insyaallah dengan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.